Desember 1549, Raja dan rombongan kembali dari kampanye. Raja duduk di keretanya dan terlihat sedang tidak sehat. Ia meminta untuk berhenti. Lukman Aga kemudian memberitahukan kusir agar menghentikan kereta. Raja membuka tirainya. Bayezid meminta Raja untuk tidak melawan arus karena dia sedang sakit parah. Meski Raja sakit parah, namun dia bersikeras. Ia berkata jika ia akan masuk ke ibu kota seperti saat ia keluar dari ibu kota, yaitu dengan kudanya. Bayezid yang masih berusaha membujuk, tapi Raja langsung menutup tirai dan keluar dari kereta. Raja kemudian turun dari keretanya. Lukman Aga memberikan tangannya untuk Raja. Ia kemudian berjalan pelan menuju kudanya. Ia berusaha naik ke atas kudanya. Berkuda menjauh, Bayezid dan semua rombongan kembali ke kuda masing-masing dan mengikutinya. Di teras ruangan, Hurrem Sultan tampak termenung di terasnya. Ia menunggu kedatangan raja dari kampanye. Mirima datang menemui ibunya dan bisa melihat kesedihan terpancar dari ekspresi wajah ibunya. Ia pun bertanya, kalau biasanya saat ayah mereka kembali, ibunya akan sangat bahagia, namun tidak kali ini. Hurrem pun berkata, seperti yang kamu tahu, jika selama ini dirinya dan ayahnya telah berpisah sangat lama. Raja dan rombongan sampai juga di ibu kota. Semua penduduk berjajar rapi untuk menyambut kedatangannya. Raja melambaikan tangannya sambil menahan rasa sakit. Bayezid dan Rustem melihat Raja dengan penuh kecemasan. Sultan Süleyman. Raja sampai di istana. Ia masuk ke dalam ruangannya dan mendapati semua keluarganya berkumpul untuk menyambut. Raja melihat ke arah mereka saat Fatma kemudian menyapa Raja atas kemenangan yang telah diraih. Raja tersenyum lalu meminta mereka untuk meninggalkan ruangannya. Semua yang ada di sana terlihat. Sepeninggal mereka, wajah Raja meringis kesakitan. Lukman segera menyuruh penjaga untuk menutup pintu. Raja pun segera memegang bahu Lukman dan duduk di sofa. Lukman kemudian membuka sepatu Raja. Sementara di luar, semua membicarakan tentang sikap Raja. Kalau mungkin sesuatu telah terjadi pada Raja. Selim kemudian menjawab, kalau Raja mungkin hanya kelelahan. Bukankah begitu, Ibu? Tanya Selim. Kalau Raja memang sedang tidak dalam keadaan baik melalui Afife sebelumnya, ia hanya berkata kalau anak-anaknya bisa kembali ke ruangan mereka saja. Tak lama Bayezid pun datang. Hurrem langsung memeluknya dengan penuh kerinduan. Selim tampak kurang senang, tak izin agar segera memanggil. Kembali keluar, Mirima menanyakan pada Bayezid apa yang terjadi pada ayah mereka. Karena bahkan mereka tidak diizinkan untuk mencium tangan ayahnya. Bayezid kemudian menjelaskan kalau ayah mereka kelelahan dan mereka telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Selim juga menyampaikan
kalau ayah mereka memang butuh waktu untuk Istem untuk berbicara dengannya. Karena sebenarnya akulah yang berada di baris paling depan saat berperang, dan aku tidak hanya duduk sepertimu di istana. Elimde kılıç en ön safta yer aldım. Sarayda oturmadım. Selim kemudian berkata sambil tersenyum, bukankah kamu yang mengatakan jika negara tidak diperintah oleh pedang tapi oleh otak? Itulah yang aku lakukan selama ketidakhadiran raja. Hünkârımızın yokluğunda benim de yaptığım budur. Dermek yerine böyle münakaşa mı edeceğiz? Mirima menengahi mereka yang sudah nampak mulai beradu argumen. Akhirnya kemudian keduanya berpisah jalan. Cihangir mengikuti Baye benar-benar kesal dengan keduanya yang selalu tidak akur. Tinggallah Jal Mahmud di sana. Mirima memandang ke arahnya. Sen kimden? Sen paşam. Bana hakikat. Di ruangan Rustem, Hurrem mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada raja. Semula Rustem tidak ingin memberitahukannya kepada Hurrem Sultan. Namun karena Hurrem Sultan berkata ia tahu kalau raja sedang sakit, Rustem akhirnya berterus terang. Neyi var? Anlat. Ia pun menceritakan kalau raja jatuh pingsan saat di hadapan semua orang. Dari sanalah kami mengetahui kalau raja sedang sakit. Dia terkena demam selama perjalanan. Kakinya membengkak dan infeksi. Git öğrendik ki rahatsızlar içindeydi. Ayaklarında şiş ve iltihaplar mı? Menurut apa yang dikatakan oleh dokter, raja terkena penyakit asam urat. Dan bukan hanya itu saja, dia menderita penyakit peradangan. İşte bir hastalığa da yakalanmışlar. Sampai saat itu tiba, kita harus membuat persiapan. Tedbirimizi alıp hazırlıklarımızı yapmamız. Neden bahsediyorsun sen? Hurrem pun bertanya, persiapan apa yang dimaksud oleh Rustem? Rustem pun menjelaskan, jika Tuhan berkehendak, maka mereka akan mempersiapkan Bayezid sebagai penerus tahta. İçinde tahta çıkmasına. Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin? Hurrem pun marah mendengar ucapan Rustem. Apakah kamu ingin mengubur raja hidup-hidup? Tanya Hurrem pada Rustem. Senin Rüstem Paşa. Hünkârım söyle. Bağışlayın sultanım. Rustem pun berkata, kalau penyakit raja sangat serius, dan aku harus mempersiapkan segalanya sebagai wazir agung. Hurrem dengan emosi berkata, kalau Rustem tidak perlu memikirkan hal itu, karena raja akan segera sembuh, dan akulah yang akan menemukan pengobatan untuk itu. Bahkan meski harus ke neraka, aku akan menemukannya. Jadi di sini kita tahu Hurrem lagi-lagi terbukti sangat setia dengan raja. Bile o çareyi bulup çıkaracağım. Çekil önümden Lokman. Hurrem kemudian pergi menemui raja. Lukman Aga berusaha mencegahnya. Sultanım, hünkârımız istirahat ediyorlar. Katiyen Tapi Hurrem memaksa dan mengatakan bahwa ia tahu tentang segalanya. Dan jika Lukman tidak membiarkannya masuk, maka kepalanya akan dipenggal. Çekil önümden. Yoksa kelleni alırım. Mata dan kaget melihat Hurrem ada di dekatnya. Raja langsung berteriak marah kepada Lukman yang juga ada di ruangan itu. Dursa da nafile. Raja sangat kesal kepada Hurrem karena ia kini berada di kamarnya. Hurrem kemudian duduk di samping raja. Ia pun berkata, percuma jika marah kepada Lukman karena dia sudah tahu segalanya. Hurrem memegang tangan raja, namun raja menampik tangan Hurrem. Raja benar-benar sangat kesal. Hurrem pun membujuk suaminya. Ia mengungkapkan kata-kata indah kepada pujaan hatinya. Kebahagiaanku, bintangku, alasan keberadaanku, cintaku, sultan hatiku. Aku subjek menyedihkan yang terbakar karena ketidakhadiranmu. Kasihanilah aku, tunjukkanlah belas kasihanmu. Yanıp da kül olmuş bu saf. Setidaknya, biarkan aku memegang tanganmu yang penuh berkah. Raja ingin melepaskan tangannya, namun Hurrem menggenggam tangan raja dengan erat. Namun meskipun Hurrem telah membujuk dan memohon raja, masih saja raja tidak mau melihat Hurrem. Leyma. Hurrem pun berkata, emirlerimi hiçe saydı ha?
Ia pun memalingkan wajahnya kembali. Hurrem terdiam beberapa saat, lalu ia pun berkata, jika Afife telah meninggal. Afife vefat etti. Dan bertanya bagaimana itu. Hurrem kemudian menjelaskan kalau hal itu terjadi saat adanya insiden, dan Afife mengatakan rahasia ini saat nafas terakhirnya. Ia ingin aku mendukung dan menyembuhkanmu. Son nefesinde bu sırrı paylaştı benimle. Nasıl oldu bu kadar? Raja lalu bertanya bagaimana insiden itu terjadi. Hurrem lalu menceritakan jika telah terjadi kecelakaan pada saat dia datang ke pemakaman Mehmet dan menghadiri acara amal di sana, dan Afife lah yang telah melindunginya sehingga ia selamat dari batu konstruksi yang jatuh menimpa mereka. Afife telah mengorbankan dirinya untukku. Yağmur gibi taşlar yağdı üzerimize. Duka yang mendalam untuk Afife, orang yang telah berjasa merawat dirinya sejak dia kecil. Raja lalu bertanya tentang kondisi Hurrem. Sen nasılsın peki? Hurrem pun mengatakan, jika Tuhan melindunginya, demikian juga Tuhan akan melindungi Raja. Kamu harus beristirahat dan aku akan menjagamu dengan tanganku sendiri. Di lorong istana, Mirima ditemani Gulbahar sedang menunggu Jalmahmud. Sultanım. Ciangir pun berkata kalau Hurricien telah membayar dengan kesalahannya. Jangan lagi menghukumnya atau dirimu juga. Namun Bayezid berkata kalau mereka akan berjauhan untuk beberapa waktu lagi. Ciangir lalu bertanya mengapa Bayezid datang ke Istanbul dan bukannya kembali ke provinsinya. Apakah ia bertanya kepada Bayezid tentang Elkas Mirza yang akan menjadi suaminya di masa depan. Aku kira dia akan kembali bersama kalian karena kami akan menikah. Nikahımız kıyılır diye tahmin etmiştim. Mirza vaat ettiği Türkmen ve Bayezid menjawab jika Elkas tidak dapat memenuhi janjinya tentang orang-orang yang akan mendukungnya. Elkas juga membuat segala sesuatunya menjadi lebih sulit, sehingga raja kecewa dan tidak mengizinkan ia kembali ke istana bersama mereka. bizi hayli müşkül vaziyete soktu. Fatma nampak sedih dan bertanya lagi, apa maksud ucapan Bayezid dan kemana Elkas pergi. Nereye gitti peki? Malumat. Bayezid pun berkata kalau ia tidak tahu, namun ia bisa menanyakannya pada Rustem Pasha. Rustem akan menjelaskan kepadamu secara detail. Mirza'yı gönderdi. Saat perjalanan, Fatma mengeluh tentang raja yang mengirimkan Elkas saat ia akan menuju ke ruangan Rustem. Rupanya di sana Mirima juga lewat dan memanggil Fatma mendengar berita tentang Elkas. Fatma pun berkata, ia telah mendengarnya bahwa raja telah meninggalkan Elkas di Persia, namun ia pasti akan kembali. Hünkârımızın ona Acem diyarı verecek. Dönmesi. Mirima menjelaskan lagi kalau Elkas tidak mungkin akan kembali karena Elkas Mirza telah ditangkap oleh kakaknya Tahmaps. Ia telah dimasukkan ke dalam penjara. Dia akan segera dieksekusi. Mungkin dia telah digantung saat ini. Maalesef birader Tahmasp'ın eline düşmüş. Yalan söylüyorsun. Setelah mendengar penjelasan Mirima, Fatma lalu menjawab kalau Mirima berbohong padanya dan ia tidak akan mempercayainya. Sana inanmıyorum. Rüstem Paşa odasında. Mirima lalu berkata kalau Rustem berada di ruangannya dan kamu bisa menanyainya. Ona sual edin. Sangat kasihan, kamu sangat berharap kalau kamu akan memiliki musim semi kedua di hidupmu. Namun inilah takdir. Musim semi bisa berubah menjadi musim dingin begitu saja. Baharınızı yaşayacaktınız. Lakin kader bir anda böyle kışa dön.